Hai semuanya, kali ini kita akan membahas tentang materi lanjutan ruang lingkup biologi yang ketiga bersama dengan saya, yaitu Pak Ringo. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara bekerja di dalam sebuah laboratorium. Yang pertama yang harus kita ikuti adalah tata tertib laboratorium. Nah, yang pertama menggunakan baju praktikum yang berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari tumpahan zat-zat kimia pada saat praktikum. Yang kedua, dilarang makan dan minum di dalam sebuah laboratorium karena makan dan minuman yang kita konsumsi bisa terkontaminasi oleh zat-zat kimia yang ada di dalam lab. Yang ketiga, gunakan zat seperlunya. Letakkan barang yang perlu saja di atas meja kerja kita. Jadi jangan meletakkan handphone atau barang-barang yang tidak diperlukan dalam praktikum. Yang kelima, jangan memegang alat secara sembarangan. Jadi sebelum kita memegang alat atau menggunakannya, kita harus terlebih dahulu mencari tahu bagaimana menggunakan alat tersebut. Yang keenam, yaitu menjaga kebersihan. Alat-alat lab, meja kerja kita, dan ruangan laboratorium itu harus tetap terjaga kebersihannya. Kemudian yang ketujuh, apabila ada sampah, pisahkanlah sampah padat dan cair, jangan disatukan ke dalam satu tempat. Yang kedelapan, sisa bahan sebaiknya dibuang saja dan jangan dimasukkan ke dalam botol asal, karena bisa jadi sisa bahan tadi sudah terkontaminasi dengan zat-zat lainnya yang akan sangat berbahaya apabila bercampur dengan zat asalnya. Dan yang terakhir, periksa kembali keadaan lab setelah selesai melakukan praktikum dan sebelum kamu meninggalkan laboratorium. Pastikan keadaan lab sudah dalam keadaan bersih dan siap untuk ditinggalkan. Demikianlah tata tertib sederhana yang harus kamu patuhi di dalam sebuah laboratorium. Nah, apabila kamu memiliki tambahan tata tertib yang sudah kamu ketahui di dalam sebuah laboratorium, kamu bisa memberikan komentar di bawah video ini. Berikutnya adalah langkah-langkah keselamatan kerja di dalam sebuah laboratorium. Yang pertama, kenakanlah alat pelindung diri. Nah, perhatikan gambar di samping, bisa menggunakan penutup kepala, baju praktikum, sarung tangan, pakai sepatu, kacamata pelindung, dan bisa menggunakan masker apabila diperlukan. Jadi, alat-alat pelindung diri ini kita sesuaikan dengan apa yang mau kita praktikumkan. Yang kedua, gunakan alat untuk mengambil zat atau bahan yang kita perlukan. Kalau misalnya zat padat, berarti kita menggunakan spatula. Tetapi kalau zat cair, kita menggunakan pipet tetes. Kalau boleh jangan terbalik ya, perhatikan penggunaannya dengan baik. Yang ketiga, hati-hati menggunakan alat kaca karena bisa menyebabkan risiko pecah. Nah, perhatikan juga pada saat kita memanaskan sebuah zat dengan menggunakan alat kaca, kita juga harus memperhatikan ketahanan kaca tersebut terhadap suatu panas. Yang keempat, basuh bagian tubuh yang terkena zat dengan air mengalir. Tujuannya adalah untuk menghindari menyebarnya zat kimia tersebut ke seluruh bagian tubuhmu. Jadi kalau kita menggunakan air mengalir, tentunya tidak akan terkena lagi ke bagian tubuh yang lain. Yang kelima, jangan menghirup zat kimia secara langsung. Kamu harus mengatur jarak antara kamu dengan zat kimia tersebut. Nah, langkah A adalah langkah yang benar dan B adalah langkah yang salah. Yang keenam, pada saat kita memanaskan zat dengan menggunakan tabung, kita harus menjauhkan mulut tabung dari arah kita agar tidak terkontaminasi dengan uap pembakaran dari zat tersebut. Langkah keselamatan kerja berikutnya adalah jika terjadi kebakaran, padamkanlah api dengan benar. Bisa menggunakan alat pemadam kebakaran yang sudah tersedia di lab dan bisa juga menggunakan kain yang sudah kamu basahi terlebih dahulu agar apinya cepat padam. Jadi kamu tidak boleh panik ketika menghadapi situasi-situasi seperti ini, karena akan berakibat fatal kalau kamu tidak berusaha semaksimal mungkin. Dan yang terakhir adalah cuci tangan dengan sabun setelah kamu selesai melakukan praktikum. Tujuannya adalah untuk menghindari kontaminasi-kontaminasi dari zat-zat yang telah kita gunakan pada saat kita melakukan praktikum. Demikianlah langkah keselamatan kerja yang harus kita patuhi di dalam sebuah laboratorium. Jadi,
kamu tidak boleh merasa acuh tak acuh terhadap peraturan tersebut. Topik yang selanjutnya adalah pertolongan pertama pada kecelakaan di dalam laboratorium. Contoh-contoh kasus yang sering terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, luka bakar akibat zat kimia asam. Yang harus kita lakukan adalah hapus zat asam dengan kapas atau kain halus, lalu cuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya. Kasus yang kedua adalah luka bakar akibat zat kimia basah. Ini juga harus dicuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya. Bisa juga kamu bilas dengan asam asetat 1%, lalu cuci dengan air, keringkan, dan bisa kamu oles dengan salep. Yang ketiga, luka bakar akibat panas. Karena luka panas dapat terjadi akibat kontak langsung dengan api, maka kulit hanya terlihat memerah. Olesi saja dengan salep, atau kalau tidak bisa kamu kompres dengan air es. Yang keempat, apabila mata terkena percikan zat kimia, segera basuh dengan air yang sangat banyak untuk menghindari risiko-risiko yang berbahaya selanjutnya, dan segera lapor kepada guru pendamping yang ada di dalam laboratorium. Yang kelima, keracunan zat melalui hidung. Bawalah si penderita ke tempat yang udaranya segar, dan jika tidak bisa bernapas, berikanlah napas buatan. Yang keenam adalah keracunan melalui mulut. Jika hanya sampai di mulut, segera kumur-kumur sebanyak-banyaknya. Tetapi jika tertelan, segeralah kamu muntahkan. Cara untuk memuntah bisa kamu lakukan dengan meminum 2 sendok teh garam yang sudah dicampur dengan air, dan juga bisa kamu pancing dengan memasukkan jarimu ke dalam pangkal tenggorokan hingga kamu mengalami muntah. Cara terakhir adalah membawa korban ke rumah sakit. Demikianlah contoh kasus kecelakaan di dalam sebuah laboratorium yang sering terjadi, dan juga sudah Bapak jelaskan tentang bagaimana cara penanganan yang tepat pertama sekali yang harus kamu lakukan ketika dalam keadaan tersebut. Yang berikut adalah simbol-simbol penting di dalam laboratorium yang harus kamu perhatikan. Nah, yang pertama ada namanya eksplosif. Itu menandakan bahwa zat kimia tersebut gampang meledak. Kemudian oxidizing, itu maksudnya adalah zat tersebut gampang teroksidasi dan bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian yang ketiga adalah extremely flammable, yaitu zat yang gampang atau mudah terbakar. Ada juga korosif, yaitu zat tersebut bersifat asam atau basa yang bisa menyebabkan korosif dan bisa melukai tangan. Kemudian ada juga gambar ikan dan gambar pohon seperti pada gambar yang kelima. Itu menandakan bahwa zat kimia tersebut sangat berbahaya apabila dibuang langsung ke dalam alam. Jadi jangan kamu buang sisa-sisa bahannya ke selokan, karena bisa menyebabkan polusi air atau bisa mencemari alam. Yang berikut adalah harmful. Nah, artinya zat tersebut bersifat berbahaya. Kemudian ada highly flammable, artinya ini sangat tinggi tingkat menyebabkan kebakarannya. Ada juga yang bersifat toksik atau bersifat beracun. Ada juga yang bersifat iritan, dan juga yang paling berbahaya ada zat yang sangat beracun. Demikianlah contoh-contoh dari simbol-simbol yang bisa kamu temui di dalam laboratorium. Nah, di mana bisa kamu temui? Ini salah satu yang saya jelaskan ini dapat kamu temui di dalam beberapa botol-botol zat-zat kimia di dalam laboratorium. Demikianlah penjelasan singkat tentang bekerja atau bagaimana bekerja di dalam sebuah laboratorium biologi. Apabila ada saran dan komentar yang ingin kamu berikan terhadap pengembangan video ini dan pengembangan channel ini, kamu bisa memberikan komentar di bawah. Demikianlah penjelasan singkatnya. Sekian dan terima kasih.